Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NPM 182006604, lokal 6D non-reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang infrastruktur, sarana dan prasarana umum atau sosial. A. Pengertian. Menurut KBBI, infrastruktur adalah padanan dari kata prasarana. Menurut Brzezinski 2003 dalam Teori Ekonomi Publik, infrastruktur artinya wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum, infrastruktur seringkali dikaitkan dengan struktur fasilitas untuk kepentingan umum. Infrastruktur tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga non-fisik seperti pelayanan publik. Infrastruktur adalah semua fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, baik fisik maupun non-fisik, yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan sosial dan masyarakat. Berikut beberapa jenis infrastruktur dan contohnya. 1. Infrastruktur keras. Yang dimaksud dengan jenis infrastruktur keras adalah infrastruktur yang dilihat dari bentuk fisiknya, yang berupa bentuk nyata seperti pelabuhan, jalan raya, bandara, dan sebagainya. 2. Infrastruktur keras non-fisik. Menurut bentuk jenisnya, sebagian infrastruktur non-fisik hal ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan guna mendukung sarana dan prasarana umum, guna mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat luas, seperti pengadaan air bersih, penyediaan pasukan listrik, dan jaringan telekomunikasi, serta upaya yang berkaitan dengan pengadaan sumber pasukan energi. 3. Infrastruktur lunak. Yang dimaksud dengan infrastruktur lunak adalah segala hal penunjang kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi khalayak luas, yang mana tidak terlihat wujud dan bentuknya secara kasat mata. Biasanya hal ini bergerak dalam suatu sistem aturan dan juga norma yang disediakan oleh pemerintah atau pihak lainnya, seperti penerapan etika kerja yang baik, pelayanan publik, dan sebagainya. Sarana dan prasarana umum atau sosial. Sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, dan umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindah. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha, pembangunan, dan proyek. Contoh sederhana untuk memahami kedua pengertian tersebut, misalnya, ketika kita ingin bepergian, kita akan menggunakan mobil sebagai sarana, sedangkan jalan raya dan jembatan adalah prasarananya. Kemudian, di sekolah kita menggunakan meja, bangku, komputer, ataupun papan tulis sebagai sarana, sedangkan bangunan sekolah, halaman sekolah adalah contoh dari prasarananya. B. Masalah yang terjadi terkait dengan infrastruktur, sarana dan prasarana umum atau sosial. A. Permasalahan perencanaan pembangunan wilayah. Hampir di seluruh wilayah Indonesia adalah kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya yang berbasis wilayah, baik dari segi sasaran, sektoral, dan spesial.
B. Kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur. Masalah yang kerap sekali dihadapi infrastruktur adalah kurangnya koordinasi, sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur tersebut. Bentuk-bentuk keputusan bersama antar lembaga yang seringkali membuat pembangunan infrastruktur berjalan lambat dari rencana semula. C. Kurangnya dana. Pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya biaya yang dimiliki oleh pemerintah. D. Kendala pembebasan lahan. Pembebasan lahan kadangkala juga menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. E. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh lembaga pembangunan infrastruktur. F. Penyusunan peraturan yang berlangsung lambat. Proses penyusunan peraturan pembangunan sulit dilakukan karena panjangnya birokrasi yang dilalui. G. Kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur. Kadangkala pembangunan infrastruktur tidak diimbangi dengan kesadaran keselamatan kerja yang memadai. Hal ini akhirnya menimbulkan kecelakaan yang menghambat pembangunan. C. Tujuan terkait infrastruktur, sarana dan prasarana umum atau sosial. 1. Sebagai penopang kegiatan masyarakat untuk memfasilitasi serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi barang dan jasa. 2. Mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan sesuai rencana. 3. Agar ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan publik dapat berfungsi dengan baik. 4. Agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat tertampung dengan baik. 5. Dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu. 6. Dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku. 7. Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. 8. Hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin. D. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan tersebut. A. Penanganan wilayah tidak terlepas dari adanya pengembangan infrastruktur dari wilayah tersebut, sehingga kemauan suatu wilayah dapat dilihat dari banyaknya utilitas dan kondisi dari utilitas berupa infrastruktur pada wilayah terhadap keterlayanan masyarakat. B. Memperbaiki kerjasama antar lembaga. Kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. C. Merencanakan pembangunan infrastruktur secara matang. D. Mengajak keterlibatan masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif di dalamnya. E. Memperbaiki birokrasi negara demi menunjang pembangunan infrastruktur. F. Merawat infrastruktur yang sudah ada agar bisa digunakan untuk kepentingan umum lebih lama dan sekaligus menghemat pengeluaran negara. E. Lembaga pemerintah yang menangani. Di Indonesia, pembangunan dan perawatan infrastruktur publik banyak dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di tempat daerah, infrastruktur adalah dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, baik kabupaten atau kota maupun provinsi. Beberapa kementerian atau lembaga tingkat pusat juga menangani urusan infrastruktur tertentu sesuai dengan bidangnya, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan sebagainya. Namun lantaran pemerintah seringkali mengalami keterbatasan APBD atau APBN, infrastruktur adalah dibangun dengan pihak swasta dan BUMN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.